Komando Hantu Rimba Prajurit Sapta Marga. Pam pam pam, pam pam pam, pam. Berani benar berhasil. Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang OMP, diantaranya Direct Action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, Combat SAR, anti-teror, Advance Combat Intelligence Operasi Inteligen Khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah, SAR khusus serta pengamanan PVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto, berani, benar, berhasil. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITI, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Pada tanggal 16 April tahun 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi Kesko TT. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan RMS di Maluku. Saat itu A.E. Kawilarang bersama Letkol Slamet Rijadi, Brigjen Anumerta, merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. A.E. Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Untuk membentuk unit komando maka direkrutlah seorang mantan prajurit komando Inggris nomor 10 Interalit Komando dan Regimen Spesiale Troepen KNIL bernama Ijon Janbi. Ijon Janbi adalah mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada, yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernardus Visser. Pada tanggal 9 Februari tahun 1953, Kesko TT dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD.
Pada tanggal 18 Maret tahun 1953 Mabes APRI mengambil alih dari Komando Siliwangi dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat KKAD. Tanggal 25 Juli tahun 1955 organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, yang tetap dipimpin oleh Muhammad Ijon Jandi. Tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung, di timur Jakarta. Dan pada tahun 1959 itu pula kepanjangan RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution. Pada saat operasi penumpasan DITI, Komandan pertama, Mayor Ijon Jandi terluka, dan akhirnya digantikan oleh Mayor Rejailani. Pada tanggal 12 Desember tahun 1966, RPKAD berubah pula menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat Puspasus AD. Nama Puspasus AD ini hanya bertahan selama 5 tahun. Sebenarnya hingga tahun 1963, Puspasus AD terdiri dari 2 batalion, yaitu Batalion 1 dan Batalion 2, kesemuanya bermarkas di Jakarta. Ketika Batalion 1 dikerahkan ke Lumbis dan Longbawan saat konfrontasi dengan Malaysia, sedangkan Batalion 2 juga mengalami penderitaan juga di Kuching, Malaysia. Personel nyata Puspasus AD saat itu tak lebih dari 1 batalion. Hal ini membuat Komandan Puspasus AD saat itu, Letnan Kolonel Sarwo Edi, karena kedekatannya pribadi dengan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, meminta penambahan personel dari 2 batalion Banteng di Jawa Tengah. Saat menumpas DITI di Jawa Tengah, Ahmad Yani membentuk operasi Gerakan Banteng Negara, GBN, yang sering disebut Batalion Banteng Riders. Ahmad Yani menyanggupi dan memberikan Batalion 441, Banteng Rider 3, Jatingaleh, Semarang dan Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider I, Magelang. Melalui rekrutmen dan seleksi latihan rider di Bruno Purworejo dan latihan komando di Batu Jajar, maka Batalion 441, Banteng Rider 3, ditabiskan sebagai Batalion 3 Puspasus AD, Tribudi Mahasakti, di akhir tahun 1963. Menyusul kemudian Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider I, Magelang menjadi Batalion 2 menggantikan Batalion 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965. Perbedaan yang mencolok adalah prajurit Puspasus AD pada Batalion 1 dan 2 awal di Cijantung diambil dari seleksi anak-anak muda, sipil, sementara pada Batalion 2 dan 3 seleksi prajurit RPKAD diambil dari prajurit, jadi, yang sudah mempunyai jam terbang dan pengalaman dalam operasi militer. Sedangkan Batalion 454, Banteng Rider 2, tetap menjadi batalion di bawah naungan Kodam Diponegoro. Batalion ini kelak berpetualang di Jakarta dan terlibat tembak-menembak dengan Batalion 1 Puspasus AD di Hek. Bekas markas Yon 3 RPKAD kini digunakan sebagai Yon Arhanutse 15, Semarang. Bekas markas Yon 2 RPKAD Magelang yang kini digunakan Rindam 4 Diponegoro. Batalion 454 berubah menjadi Yonif 401 BR Banteng Riders, kini Yonif Rider 400 Banteng Rider berkedudukan di Srondol, Semarang. Tanggal 17 Februari tahun 1971, resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Dalam operasi di Timur Timur, pasukan ini memainkan peran sejak awal. Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi tim-tim dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975, pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara. Sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota.
Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak mobile untuk memburu tokoh Kretilin, Nicolau dos Reis Lobato pada Desember tahun 1978. Prestasi yang melambungkan nama Kopasanda adalah saat melakukan operasi pembebasan sandera, yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain, tanggal 28 Maret tahun 1981. Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopasanda mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Capa Anumerta, Ahmad Kiran yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zain ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1992 menangkap penerus Lobato, Sanana Gusmao, yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya. Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember tahun 1986, nama Kopasanda berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini. ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di Kesatuan Kopassus, sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi Grup 1, Grup 2, Grup 3 Pusdikpassus, serta Detasemen 81. Sejak tanggal 25 Juni tahun 1996 Kopassus melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari 3 grup menjadi 5 grup. Grup 1, Para Komando, berlokasi di Serang, Jawa Barat. Grup 2, Para Komando, berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Grup 4, Sandi Yuda, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 5, Anti Teror, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi. Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jenderal, dan Jen Kopassus yang berpangkat Maijen bersamaan dengan reorganisasi ini. Nini peot geus gomplok kuhuis, siga budak anu murag bulu bitis. Unggal poe gawe ngador jeung ngagelis, make bedak, make lipstik, make sedo, make bondu. Siga jurig tangkal waru.